Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di 201 channel. Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika mengikuti kegiatan donor darah yang diselenggarakan dalam rangka rangkaian ulang tahun BPPK yang ke-49. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan di Gedung G Kampus PKN STAN Bintaro. Donor darah tidak hanya bermanfaat untuk orang yang membutuhkan darah, tetapi juga bermanfaat bagi pendonor. Kebanyakan orang dewasa yang sehat dapat menyumbangkan kurang lebih setengah liter darahnya dengan aman tanpa risiko kesehatan. Dalam beberapa hari setelah donor darah, tubuh kita akan mengganti cairan yang hilang. Dan kurang lebih setelah 2 pekan, tubuh pun akan menggantikan sel darah merah yang hilang. Dan kali ini ketika registrasi, saya sudah memutuskan untuk mendonorkan 450 mili untuk kesempatan kali ini. Biasanya pada donor-donor sebelumnya, saya hanya mendonorkan 350 mili. Jadi untuk kali ini lebih banyak. Mudah-mudahan tetap aman dan saya tetap sehat. Melakukan donor darah, pendonor perlu memenuhi beberapa syarat yang mutlak seperti minimal usia di 17 tahun, kemudian berat badan minimal 50 kilo, serta memenuhi persyaratan riwayat kesehatan. Beberapa persiapan yang bisa dilakukan sebelum melakukan donor darah antara lain tidur yang cukup di malam hari sebelum kita melakukan donor, makan makanan sehat, hindari makanan berlemak dan juga junk food. Banyak minum air putih sebelum proses donor dilakukan karena ini akan sangat membantu kelancaran darah kita. Menginformasikan pada petugas bila ada obat yang sedang atau baru saja dikonsumsi, karena beberapa obat sangat mungkin menghalangi proses donor darah dilakukan. Kemudian selanjutnya, kenakan kemeja atau kaos lengan pendek atau yang mudah digulung, karena ini untuk memudahkan petugas ketika akan memasukkan jarum suntik ke lengan kita. Kemudian mengisi riwayat medis tentang perilaku kesehatan kita. Tujuannya adalah untuk mengetahui pendonor memang terbukti bebas dari infeksi yang dapat menular melalui transfusi darah. Adapun beberapa hal yang tidak diperkenankan untuk melakukan donor darah antara lain penggunaan obat suntik, steroid dalam 3 bulan terakhir, memiliki penyakit atau kelainan darah, mengidap HIV atau AIDS, pekerja seks atau pengguna narkoba, siapapun yang dalam 2 bulan terakhir telah melakukan kontak dekat ataupun melakukan kontak seksual dengan seseorang yang mengidap virus hepatitis. Kemudian sedang hamil. Selanjutnya mengonsumsi obat tertentu seperti antibiotik atau obat kanker dan baru bepergian ke daerah yang sedang mengalami satu endemik, misalnya daerah yang sedang ada endemik demam berdarah, COVID atau chikungunya dan lain sebagainya. Sebelum melakukan donor darah, pendonor akan menjalani pemeriksaan fisik singkat, yaitu pemeriksaan fisik umum, meliputi pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi, dan suhu. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi kesehatan cukup fit untuk melakukan donor darah. Kedua, cek darah. Sampel darah akan diambil dan akan diperiksa tingkat hemoglobinnya. Jika konsentrasi hemoglobin berada dalam kisaran yang sehat, maka diperkenankan untuk mengikuti donor darah. Kemudian pengecekan untuk screening penyakit menular seperti infeksi menular seks, riwayat penyakit hepatitis, juga termasuk penyakit paru-paru.
Setelah dilakukan pengambilan darah, beberapa hal yang direkomendasikan untuk dilakukan. Yang pertama, minum cairan ekstra. Kedua, hindari aktivitas fisik berat atau angkat berat selama sekitar 5 jam. Jika merasa pusing, berbaringlah sampai perasaan itu hilang. Kemudian jangan lepaskan perban selama kurang lebih 5 jam ke depan. Kemudian jika mengalami pendarahan setelah melepas perban, tekan area tersebut dan angkat lengan hingga pendarahan berhenti. Jika terjadi memar, oleskan kompres dingin ke area tersebut secara berkala selama kurang lebih 24 jam pertama. Dan pertimbangkan untuk menambahkan makanan kaya zat besi ke dalam diet untuk menggantikan zat besi yang hilang setelah kita melakukan donor darah. Selama 5 jam jangan angkat beban berat dulu ya Pak. Berapa? Lama? Selama 5 jam jangan angkat 5 jam? beban berat dulu ya. Siap. Sudah, terima kasih. Alhamdulillah saya sudah melakukan proses atau rangkaian donor darah kali ini dan semoga memberikan manfaat buat sesama. Demikian video kita kali ini, semoga bisa memberikan manfaat. Dan bila kondisi sobat semua sehat, jangan ragu untuk mendonorkan sebagian darah kita. Setetes darah yang diberikan akan menyelamatkan kehidupan seseorang, dengan izin Allah tentunya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.